Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah analisis investasi pengantar ya. Materi kali ini saya akan menyampaikan tentang analisis ekonomi. Oke, kita lihat di sini untuk overview ya. Analisis fundamental menjadi analisis yang wajib dijalankan oleh pelaku bisnis ataupun investor. Ini sudah sering saya singgung ya terkait dengan analisis fundamental. Analisis yang satu ini ya bisa dilakukan dengan mempelajari berbagai aspek ya terkait dengan potensi mendasar dari perusahaan itu. Nah, oleh karena itu ya, analisis fundamental ini sangat berguna bagi investor untuk memantau ya tidak hanya kinerja pergerakan saham, tetapi juga kinerja bisnis secara keseluruhan. Untuk melakukan analisis fundamental, ada dua pendekatan utama, yaitu top-down approach dan juga pendekatan nilai intrinsik dan rasio keuangan. Ya, oke. Bab ini membahas pendekatan ya dalam analisis sekuritas di pasar modal melalui top-down approach, yaitu ya analisis terhadap berbagai variabel ekonomi makro dalam melakukan analisis penilaian saham dan juga membuat keputusan alokasi investasi. Karena yang kita tahu bahwa kalau investasi itu jangan pada satu wadah kan gitu, ibarat telur itu ya. Maka di sini kita bisa alokasikan dana investasinya kemana saja setelah melakukan paling enggak analisis fundamental dengan pendekatan top down. Pendekatan top down ini adalah analisis ekonomi ya yang ada kaitannya dengan pemilihan sekuritas. Nah, jadi mengidentifikasi ya variabel-variabel makro yang mempengaruhi ya kinerja dari suatu perusahaan dan juga return dari suatu sekuritas. Nah, ini merupakan perakiraan ya perubahan pasar modal gitu ya. Jadi kita menilai ya mengidentifikasi gitu ya. Kalau makro itu kan berarti cakupannya cukup luas ya, banyak hal gitu ya. Dan ini nanti bisa mempengaruhi perakiraan lah paling enggak gitu ya, perubahan pasar modal ya. Perakiraan itu bisa jadi tepat, bisa jadi juga tidak gitu ya. Nah, topik pembahasan kita ada 3. Yang pertama terkait dengan kondisi ekonomi dan pasar modal, kemudian variabel makroekonomi itu sendiri, dan yang ketiga adalah meramalkan perubahan pasar modal. Oke, kita bahas analisis top down ini dulu ya. Dalam melakukan analisis penilaian saham, ya, investor bisa melakukan analisis fundamental secara top down ya, untuk menilai prospek ya, prospek perusahaan itu. Dan harapan nanti ya jelas ya namanya investor pasti mengharapkan return gitu ya. Dalam melakukan analisis penilaian saham ya, investor bisa melakukan tadi analisis fundamental secara top down ya untuk menilai prospek dari suatu perusahaan yang meliputi pertama analisis variabel-variabel ekonomi makro yang mempunyai pengaruh ya kinerja keseluruhan dari suatu perusahaan. Yang kedua, analisis industri-industri pilihan yang memiliki prospek paling baik gitu ya. Dan yang ketiga adalah analisis perusahaan dan penentuan saham perusahaan mana yang kira-kira terbaik yang bisa menjadi ladang investasi gitu ya bagi investor. Kita bahas tentang pendekatan top down ini ya, dimana fokusnya pada 3 hal. Yang pertama itu adalah analisis ekonomi makro. Nah, yang dimaksud analisis ekonomi makro ini contohnya kebijakan suku bunga dan juga stabilitas ekonomi politik yang bisa berdampak pada
psikologis dari investor ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi industri. Apakah bidang perusahaan tersebut sesuai dengan industri yang sedang laris di pasaran gitu. Nah, memang ada tren. Ya, misal contoh lah gitu ya, sekarang yang tren apa sih gitu ya. Kalau baju itu pakaian kan pasti ada trennya tertentu. Dan selanjutnya adalah kondisi perusahaan itu sendiri. Apakah manajemennya stabil atau tidak gitu ya. Kita bahas kondisi ekonomi dan pasar modal. Mengapa tahap ini menjadi penting ya? Yang pertama, karena adanya kecenderungan hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan juga kinerja suatu pasar modal. Teman-teman bisa lihat gitu ya, banyak artikel yang membahas ya, makro misalnya kan tadi contoh lainnya ya, sebenarnya banyak gitu ya makro ini kan, tidak hanya dua tadi. Kemudian yang kedua, pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro. Kemudian yang ketiga, fluktuasi yang terjadi di pasar modal akan terkait dengan perubahan yang terjadi pada berbagai variabel ekonomi makro. Contoh ya, harga obligasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berlaku. Nah, mungkin teman-teman masih ingat dengan materi penilaian obligasi gitu ya. Nah, itu kan pasti ada ini. Siegel tahun 1991 itu menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang kuat antara harga saham dan juga kinerja ekonomi makro, dan juga menemukan bahwa ya adanya perubahan harga saham itu selalu terjadi sebelum terjadinya perubahan ekonomi. Nah, di sini kan bisa menjadi suatu indikasi sebenarnya ya, investor itu sudah mengetahui informasi kira-kira ini mau ada apa nih gitu kan ya. Sehingga mereka tanggap, jual ataupun segera beli saham-sahamnya. Nah, ini makanya dikatakan sebelum terjadinya perubahan ekonomi. Kenapa? Karena untuk mempertahankan investasinya. Selanjutnya, ya, harga pasar saham yang terbentuk juga merupakan cerminan ekspektasi investor terhadap earning ya, kemudian dividen maupun tingkat bunga yang akan terjadi. Selain itu juga ya, kinerja pasar modal bereaksi terhadap perubahan ekonomi makro seperti bunga, inflasi ataupun jumlah uang yang beredar gitu ya. Nah, ini kan ketika banyak uang yang beredar di masyarakat itu pasti ada dampaknya. Teman pasti sudah pernah dengar ya berita seperti itu, makanya ada BI yang mencoba untuk mengatur lalu lintas uang gitu ya ada di Indonesia. Jika kurang mereka menertibkan, tetap berlebih mereka menarik ya, dengan berbagai macam cara dan metode. Kemudian variabel makroekonomi ya, kemampuan investor dalam memahami ya dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa mendatang. Dan ini sangat berguna gitu ya dalam pembuatan keputusan investasi. Beberapa variabel makro yang perlu diperhatikan oleh si investor. Yang pertama misalnya PDB gitu ya. Ini setiap ini kan produk domestik brutonya berapa nih gitu ya. Ada inflasi, tingkat bunga, kurs rupiah. Nah, ini kurs rupiah ini juga menjadi bagian dari variabel makroekonomi ya. Kemudian anggaran defisit. Nah, ini Indonesia ini selalu pada posisi defisit terus ya. Yang keenam adanya investasi swasta misalnya dari negara asing. Yang ketujuh neraca perdagangan dan juga pembayaran. Matriks hubungan faktor makroekonomi terhadap profitabilitas. Nah, ini contoh yang pertama itu indikatornya adalah PDB. Ya, meningkatnya PDB merupakan sinyal baik, ya, sinyal positif ya, signaling gitu ya. Untuk investasi dan sebaliknya jika PDB menurun, berarti sinyal negatif. Nah, gitu. Jadi ketika PDB naik, maka itu bisa menjadi sinyal positif bagi investor.
penjelasannya di sini ya, jika PDB punya pengaruh positif terhadap daya beli konsumen, maka ini bisa meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan tersebut. Ya, itu kenapa PDB ketika meningkat merupakan yang positif bagi investor. Indikator ekonomi yang kedua ini inflasi. Peningkatan inflasi secara relatif merupakan sinyal negatif bagi pemodal di pasar modal. Nah, kalau negatif ini ya berarti bagaimana penjelasannya? Ya, inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih tinggi daripada peningkatan harga yang bisa dinikmati oleh perusahaan, maka akan berdampak pada penurunan profitabilitas. Ya, berarti tidak menguntungkan bagi si investor. Selanjutnya adalah tingkat bunga. Tingkat bunga yang tinggi itu merupakan sinyal negatif juga ya, terhadap harga saham. Nah, maksudnya tingkat suku bunga yang meningkat itu akan menyebabkan peningkatan suku bunga yang disyaratkan oleh si investor itu atas investasi suatu saham akan meningkat kan tadi gitu. Karena kemarin seperti disampaikan bahwa semakin tinggi risiko maka tingkat suku bunga yang disyaratkan oleh investor akan semakin tinggi. Nah, tingkat suku bunga yang meningkat bisa juga menyebabkan investor menarik investasinya. Ya, karena ketika mensyaratkan suku bunga yang lebih tinggi lagi misalnya tidak memungkinkan, maka dia akan menarik investasi sahamnya dan memindahkan pada tabungan atau deposito karena tingkat bunga ini cukup tinggi, udah yang lebih aman saja di tabungan atau deposito kan seperti itu. Indikator ekonomi yang selanjutnya adalah kurs rupiah. Menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing merupakan sinyal positif bagi perekonomian yang mengalami inflasi. Nah, ini bagaimana dengan Indonesia? Oke, nanti silahkan dianalisa ya. Sebagai tugas ini bisa. Penjelasannya begini, menguatnya kurs rupiah terhadap mata uang asing akan menurunkan biaya impor bahan untuk produksi. Dan ini juga akan menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku. Ya, maka di sini sinyal positif ketika tingkat bunganya rendah kan berarti menjadi sinyal positif. Berarti ya ada hubungan antara dua indikator ini. Selanjutnya adalah anggaran defisit. Nah, anggaran defisit ini merupakan sinyal positif ya ternyata. Makanya negara kita itu anggarannya defisit terus ya. Ya, sinyal positif bagi ekonomi yang sedang mengalami resesi. Nah, kita resesi nggak? Oh, posisinya kita tidak resesi ya, berarti beda gitu ya. Tapi merupakan sinyal negatif bagi ekonomi yang mengalami inflasi. Nah, kita pada posisi resesi atau inflasi nih? Silahkan dicari tahu ya. Penjelasannya, anggaran defisit akan mendorong konsumsi dan investasi pemerintah sehingga bisa meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan. Akan tetapi, anggaran defisit ini ya di sisi lain justru bisa meningkatkan jumlah uang yang beredar. Dan ini bisa menyebabkan adanya inflasi. Gitu ya. Ya ada sih ada, tapi kan bisa bertambah inflasinya. Indikator ekonomi selanjutnya adalah investasi swasta. Meningkatnya investasi swasta adalah sinyal positif bagi pemodal. Hal ini akan meningkatkan PDB, ya berarti di awal tadi ada PDB sehingga bisa meningkatkan pendapatan konsumen. Berarti ini investasi swasta dan PDB itu pro gitu ya, sama-sama gitu ya, sama-sama sinyal positif ketika mereka keduanya maksud saya keduanya mengalami peningkatan antara investasi swasta dan PDB. Selanjutnya adalah neraca perdagangan dan pembayaran. Nah, defisit neraca perdagangan dan pembayaran merupakan sinyal negatif bagi pemodal. Penjelasannya begini, defisit ya neraca perdagangan pembayaran ini harus dibiayai dengan menarik modal asing. Nah, untuk melakukan hal ini maka suku bunga harus dinaikkan, gitu ya. Selanjutnya kita bahas meramalkan perubahan pasar modal. Ya, untuk membuat keputusan investasi,
kemampuan untuk mengetahui perubahan apa yang sedang terjadi di pasar modal belumlah cukup ya bagi suatu investor. Jadi investor perlu kemampuan untuk meramalkan apa yang mungkin terjadi di kemudian hari pada pasar modal itu dan apa kira-kira dampaknya ya terhadap keputusan investasi yang diambil tadi gitu ya. Kompleksitas proses perakiraan perubahan pasar modal secara konsisten. Jadi ini perlu diketahui juga gitu ya untuk meramalkan perubahan pasar modal. Pertama, adanya konsep pasar modal yang efisien, berarti bahwa tidak mungkin bagi kita untuk meramalkan perubahan pasar modal dan mengambil keuntungan dari perubahan tersebut. Yang kedua, peramalan perubahan pasar modal yang akan terjadi di masa mendatang ya biasanya didasari atas data-data masa lalu yang tersedia gitu ya. Nah, ini bisa karena adanya perubahan siklus ekonomi. Ya, siklus ekonomi yang maksud di sini adalah siklus ekonomi yang cenderung menurun menuju titik terendah atau yang disebut resesi. Nah, ini kemarin pada saat pandemi ya, Indonesia sudah pada posisi resesi atau mendekati ya. Oke, nanti bisa dicari tahu beritanya. Maka ini menyebabkan harga saham turun ya. Kita bisa lihat kemarin banyak harga saham perusahaan turun pada saat pandemi. Semakin kuat resesi, maka semakin drastis penurunan harga saham. Ya, kayaknya Indonesia belum sampai dengan titik resesi ya, tapi mendekati kalau nggak salah. Oke, silakan nanti dicari informasinya ya. Siklus ekonomi diramalkan membaik, maka harga saham menjelang titik balik siklus ekonomi ya sebelum mencapai titik terendah akan membaik mendahului membaiknya siklus ekonomi. Jadi dia akan mendahului gitu ya. Siklus ekonomi yang terus membaik sampai mendekati titik puncak, maka harga saham ini cenderung stabil ya, sehingga return saham yang abnormal pun sulit untuk dicapai oleh investor ya. Kali ini investornya yang trading ya. Implikasinya, investor harus bisa meramalkan kapan siklus ekonomi akan mencapai titik baliknya, baik titik puncak ataupun titik terendah. Sehingga di sini ya, investor bisa membuat keputusan tentang harga saham yang tepat. Serta tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh investor terhadap saham tersebut. Jual, beli, atau hold gitu ya, tahan. Yang kedua, perubahan variabel-variabel ekonomi mikro. Mohon maaf, makro ya. Perubahan variabel-variabel ekonomi makro. Pengamatan terhadap perubahan indikator ekonomi makro seperti tadi PDB, inflasi, tingkat bunga, ataupun nilai tukar mata uang itu bisa membantu investor dalam meramalkan apa yang terjadi pada perubahan pasar modal. Selanjutnya, pendekatan nilai intrinsik dan rasio keuangan. Nah, kalau pendekatan ini ya fokusnya pada analisis nilai wajar dari suatu perusahaan yang dibandingkan dengan harga pasar saham. Jadi analisis ini lebih menitik beratkan pada neraca keuangan perusahaan tersebut ya. Oke, ada 6 rasio untuk mewakili pendekatan nilai intrinsik dan rasio keuangan ini. Pertama itu adalah rasio EPS, earning per share. Ini merupakan perbandingan laba bersih dan lembar saham yang beredar. Yang kedua adalah PER, price to earning ratio. Ini merupakan perbandingan harga saham dan laba per lembar saham dari perusahaan. Berarti ini ya, harga dibagi dengan EPS. Yang ketiga ada price to book value atau PBV, merupakan perbandingan harga saham dan kekayaan bersih perusahaan. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya di buku analisis rasio keuangan untuk mendapatkan detail informasinya terkait rasio tersebut. Selanjutnya adalah ROE. Ini rasio dari profit ya, merupakan perbandingan laba bersih dan kekayaan bersih perusahaan. Yang kelima itu adalah dividend yield, merupakan perbandingan dividen per saham dan harga saham. Yang keenam itu adalah DER, ya, debt to equity ratio, merupakan perbandingan jumlah utang dan modal. Ya, jadi debt itu kan
utang, equity itu modal gitu ya. Maka perbandingan jumlah utang terhadap modal bersih. Pentingnya analisis fundamental ya. Pada dasarnya analisis ekonomi menjadi salah satu fundamental yang perlu dilakukan investor ketika menentukan keputusan terkait dengan investasinya gitu ya. Analisis ekonomi ini menjadi suatu kebutuhan karena adanya kecenderungan relasi yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkup ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Pasar modal menjadi refleksi dari dinamika perekonomian makro, mengingat ya nilai investasi yang ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan, serta tingkat return yang disarankan atas investasi tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan lingkup ekonomi makro. Nah, ini menjadi mengapa menjadi penting untuk melakukan ya analisis fundamental dalam hal ini lebih menggunakan ini ya ekonomi makro. Nah, selanjutnya pentingnya analisis fundamental. Jika investor ingin memperkirakan aliran kas, kemudian bunga maupun premi dari risiko dari sebuah sekuritas ya, maka investor bisa memperhatikan dengan melakukan analisis ekonomi makro itu. Kemudian ya, perubahan variabel ekonomi makro juga akan berpengaruh pada fluktuasi yang terjadi di pasar modal. Kebijakan ekonomi makro ditentukan oleh pemerintah tentunya ya, yang pasti akan juga berdampak pada harga obligasi. Nah, di sisi lain ya, harga saham juga bisa diperkirakan ya dari ekspektasi investor terhadap faktor-faktor laba, ya, aliran kas dan juga tingkat return yang disarankan oleh investor. Di mana ketiganya ini merupakan sesuatu yang pastinya dipengaruhi oleh kinerja ekonomi makro gitu ya. Nah, jadi ada saling keterkaitan antara analisis ekonomi makro dengan ini ya. Jadi investor itu ya juga melihat makro untuk bukan ini ya, tingkat return yang disyaratkan gitu ya. Hubungan harga saham ini ya, harga saham merupakan cerminan ekspektasi investor terhadap faktor-faktor laba, dividen maupun tingkat bunga yang akan terjadi. Hasil perhitungan investor terhadap ketiga variabel ini, earning, dividen, dan tingkat bunga, itu akan menentukan berapa harga saham yang sesuai. Ya, jadi tiga ini menjadi penting gitu ya. Dengan demikian, harga saham yang sudah dibentuk akan merefleksikan ekspektasi dari investor atas kondisi ekonomi di masa mendatang. Bukan kondisi ekonomi saat ini, bukan ya. Kemudian, kinerja pasar modal akan bereaksi terhadap perubahan-perubahan ekonomi makro, misalnya perubahan bunga, inflasi, dan juga jumlah uang yang beredar. Ketika investor menentukan harga saham yang tepat ya sebagai refleksi perubahan variabel ekonomi makro yang akan terjadi, maka masuk akal jika dikatakan bahwa harga saham itu terjadi. Ya tadi ya sudah sampaikan juga sebelum ya. Nah, sebelum perubahan ekonomi makro itu benar-benar terjadi. Jadi investor itu melihat, memperkirakan gitu ya. Jadi dia bisa melakukan jual beli atau tahan sebelum sampai dengan perubahan ekonomi makro itu benar-benar terjadi. Ya. Oke, itu saja materi terkait dengan ini ya, analisis makro gitu ya. Ada fundamental tadi bagaimana ada beberapa variabel-variabel makro merupakan sinyal positif atau sinyal negatif bagi investor. Itu kan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk melihat variabel-variabel makro itu kemudian memutuskan untuk berinvestasi di mana atau jual atau beli atau tahan atau seperti apa gitu ya dengan kondisi yang ada. Saya kira itu semoga bermanfaat. Nanti saya lanjutkan di e-learning ya terkait dengan yang saya sampaikan di beberapa slide tadi. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.